sorry. Nah, oke, kasih ya. Nah, terus aku ulangi ya. Jadi dalam conceptual framework itu ada 3 level. Level yang pertama itu the why, alasan. Tujuannya apa gitu. Kemudian level yang kedua itu sebuah jembatan gitu ya. Sebuah jembatan untuk menghubungkan. Dihubungkan apa? Dengan kualitas laporan keuangan misalkan gitu. Kemudian ada elemen-elemennya. Nah, di level yang ketiga adalah the how. Nah, untuk apa? Untuk mengimplementasikan. Jadi, seperti apa laporan keuangan yang berkualitas diimplementasikan dengan cara apa gitu. Misalnya nih, kamu pengen bikin kue yang manis, yang enak gitu. Ciri-ciri yang manis dan enak itu apa? Ya misalkan rasanya itu bikin lidah ketagihan misalkan gitu. Nah, itu berarti manis, enak lah intinya gitu ya. Nah, gimana cara bikin yang enak? Nah, ini the how-nya. Ya misalkan tepungnya sekian, telurnya harus proporsional misalkan gitu. Nah, ini the how-nya gitu ya. Ya, kita akan bahas karakteristik kualitatif. Yang pertama fundamental, yang kedua ada peningkat. Ya, ini kalau aku terjemahin ya dengan bahasa sederhana, fundamental tuh yang wajib gitulah ya, yang wajib. Kalau yang ini yang sunnah lah ya. Wajibnya itu berarti harus ada dalam laporan keuangan, dalam financial reporting. Kemudian untuk yang kualitatif peningkat atau pendukung gitu ya, yang enhancing ini, yaitu ya cukup dianjurkan lah, dianjurkan. Tapi dianjurkannya yang mendekati harus gitu, sangat dianjurkan intinya gitu. Nah, next. Ini kemarin kita udah bahas ya, apa itu relevan, apa itu factful representation. Relevan ya apa ya, sesuatu yang harus berguna gitu ya, relevan untuk pengambilan keputusan gitu. Contoh kamu pengen pinter gitu ya, ya melakukan sesuatu yang relevan. Yang relevan itu apa ya, dengan belajar gitu. Kamu pengen pinter gitu ya, kamu pengen pinter ya dengan belajar. Nah, kan relevan nih, hubungannya relevan gitu ya. Tapi kalau kamu pengen pinter, misalkan aku pengen pinter, nah misalkan tidur dengan bantalan Kieso, nah, itu kan nggak relevan gitu ya. Tidur dengan bantalan buku Kieso gitu ya. Itu harapannya nanti tulisannya keserap semua, enggak gitu. Ini nggak relevan. Atau kamu pengen pinter, tapi yang kamu lakuin ya cuma main game gitu ya. Cuma apa? Ya main-main doang. Ya itu kan berarti kan nggak relevan apa yang kamu lakukan. Gitu ya. Dengan tujuannya itu nggak relevan. Tujuan laporan keuangan apa tadi? Ya membantu investor dan kreditor untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Maka harus relevan, informasi yang disajikan tuh harus berguna untuk pengambilan keputusan. Cirinya kayak apa? Cirinya ya yang pertama ada predictive value. Nah, investor kan pengen invest gitu ya, kreditor pengen minjemin duit. Nah, mesti ini dong punya prediksi. Ini perusahaan bisa bayar nggak? Nah, bisa ngelunasin nggak, kata si kreditor atau si investor. Ini perusahaan bakalan ngasih return yang baik atau enggak? Bakal ngasih imbalan yang banyak atau enggak? Nah, itu namanya prediktif. Investor dan kreditor apa? Memprediksi keuangan di masa depan. Ya untuk kepentingan mereka gitu. Kemudian ada confirmatory value. Nah, kalau ini ke prediktif, kalau ini berkaitan dengan masa depan. Nah, kalau konfirmatori itu berkaitan dengan masa lalu gitu ya. Artinya ya bisa kita katakan bahwa laporan keuangan itu untuk apa? Ya untuk evaluasi gitu ya. Untuk mengkonfirmasi informasi sebelumnya. Nah, kita punya prediksi nih misalkan. Punya prediksi misalkan tahun depan ini perusahaan bakal bisa ngelunasin utangnya, utang yang kita pinjemin gitu ya. Nah, tapi ternyata kok nggak bisa. Nah, berarti kan terkonfirmasi nih, terkonfirmasi. Berarti kita punya evaluasi. Oh, ternyata keuangan perusahaan tidak sebagus itu, Antonio. Nah, contohnya gitu ya. Nah, kemudian materiality. Materiality ini nge-lag. Kenapa ini? Oke, materiality. Materiality ini sesuatu apa ya? Sesuatu dikatakan material ketika apa? Ketika
ketika dia itu salah gitu ya, ketika penyajiannya salah, sedikit ataupun banyak itu bukan jadi tolak ukur gitu ya. Tapi intinya adalah ketika salah mampu mempengaruhi pengambilan keputusan, maka itu dikatakan material. Eh, contohnya gini ya. Jadi bukan jumlah nilainya ya. Contohnya 1000 rupiah. Oh berarti nggak material. 1 miliar, oh material. Enggak. Tolak ukurnya bukan seperti itu. Tapi tolak ukurnya adalah punya pengaruh enggak ke pengambilan keputusan. Contohnya gini, kamu pengen beli HP X, kamu pengen beli HP A ya. Kamu pengen beli HP A harganya 1 juta. Nah, tapi kamu cuma bawa uang 900.000 misalkan gitu ya. Jangan deh 999.000. Nah, gini ya. Nah, si penjual nggak mau lepas HP A ini ke kamu yang pengen beli karena kurang 1.000 gitu ya, kurang 1.000 nih, padahal cuma kurang 1.000, tapi nggak mau nih, malah penjual nawarin udah mas pakai buat beli HP ini aja, buat beli HP B harganya itu cuma 900 kok gitu, nanti dapat kembalian 99.000 kan. Nah akhirnya kan kamu punya mempengaruhi keputusan nih, mau beli HP A apa beli HP B ya. Kalau beli HP A duitku kurang 1.000, kalau beli APB duitku pas, mau pulang ke rumah jauh gitu ya, transportasinya juga mahal contohnya gitu ya. Nah ini mempengaruhi keputusan, berarti 1.000 di sini itu material, sangat material. Tapi semisal dalam pembangunan gedung gitu ya, kita mau bangun gedung nih, kita mau bangun gedung, nah gedungnya misalkan 1 miliar, nah tapi ya bolehlah 500 juta deh. Nah, jangan deh, jangan 500 juta, terlalu ini ya. Misalkan 800 juta lah. Bisa nggak nih? Ya oke lah. Nah, keputusannya kan tetap dibangun gitu ya. Berarti 200 juta di sini itu nggak material gitu ya. Itu jadi inti dari materialitas itu bukan nilainya, tapi pengaruh ke keputusannya. Gitu. Semakin dia punya pengaruh, maka bisa dikatakan semakin dia material. Oke, ada yang tanyakan nggak sampai sini? Ada ya? Lanjut. Nah, kemudian faithful representation. Nah, informasi yang disajikan tuh harus sesuai dengan yang sesungguhnya terjadi. Ya intinya kamu harus jujur lah ya. Akuntan itu harus jujur, harus menyajikan apa adanya. Gitu. Cirinya dengan apa? Cirinya dengan menyajikan informasi dengan lengkap, completeness. Kemudian harus netral, nggak boleh mihak. Nah, contoh, aku mau ngasih laporan keuangan ke investor. Nah, investor tuh biasanya ngelihatnya itu biasanya return earning untuk dividennya atau net income-nya atau penyajian ininya earning per share. Nah, nanti kalian tahu ya, nggak usah dijelasin ya. Intinya ditelan mentah dulu aja. Nah, misalkan investor tertarik dengan ini gitu ya. Nah, terus penyajian return earning, net income, EPS itu dibagusin. Giliran ke kreditor misalkan gitu ya, ke kreditor kan butuhnya biasanya namanya deprasio utang, berarti liability-nya direndahin gitu ya, biar bagus. Nah itu nggak boleh. Artinya ya tidak boleh memihak, tidak dapat memilih dan memilah informasi untuk kepentingan kelompok tertentu, harus netral. Kemudian free from error, artinya ya akurat gitu ya, perhitungannya akurat, tidak salah. Ya walaupun memang bisa jadi salah gitu ya, tapi minimal lah, sangat minim salah gitu, minimal. Nah diminimalisir kesalahannya. Oke gitu ya. Nah terus karakteristik kualitatif peningkat. Nah ini pendukungnya. Nah, ibarat kata yang dianjurkan, laporan keuangan dianjurkan memiliki ini 4 hal ya: comparability, verifiability, timelines, understandability. Untuk apa? Ya supaya lebih berkualitas gitu ya, supaya
informasi yang disajikan lebih berkualitas. Gitu. Nah, ada 4. Nah, kalian nggak usah ngafal gitu ya, karena kan open book, enak ya. Dulu tuh aku dihafal gitu. Nah, comparability. Comparability ini apa? Ya, dapat dibandingkan. Jadi komponen-komponen dalam laporan keuangan tuh dapat dibandingkan. Bisa dibandingkan dengan yang vertikal, dengan perusahaan lain, atau horizontal, dengan laporan keuangannya sendiri di periode waktu yang berbeda. Gitu. Nah, ini kalau dalam manajemen keuangan ya, nanti kalian akan belajar di semester 4 gitu ya. Yang horizontal ini dinamakan analisis tren gitu, analisis tren dari waktu ke waktu. Yang vertikal berarti analisis per grup kalau nggak salah, itu yang namanya. Dibandingkan dengan perusahaan sejenis atau rata-rata perusahaan sejenis. Perusahaan sejenis maksudnya apa? Ya yang operasinya tuh sama, yang operasionalnya sama. Ya sama-sama jualan misalnya Excel gitu ya. Sama Indosat gitu ya, dibandingkan. Kok Excel? XL gitu ya. XL sama Indosat. Nah, contohnya lagi misalkan Bank BRI, Bank BRI dengan Bank BCA. Nah, sama-sama bank. Nah, ini namanya perusahaan sejenis. Jadi dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Supaya apa? Ya supaya relevan gitu ya. Balik lagi supaya relevan. Kalau kamu ngebandingin Bank BRI dengan Indosat, tujuannya apa? Kan nggak ada. Yang ini bank, yang ini kartu telekomunikasi gitu ya. Kan nggak ada kaitannya. Nah, makanya harus relevan. Nah, ini yang dimaksud relevan itu kayak gini. Kemudian harus verifiability. Artinya, jika diukur oleh pihak yang berbeda, hasilnya sama. Contoh ada 2 akuntan gitu ya. Ada akuntan A, ada akuntan B. Nah, akuntan A tuh bikin laporan keuangan gitu ya. Bikin laporan keuangan. Laporan keuangannya bikinan A. Nah, ketika si B ini ngitung gitu ya, ngitung ulang, terus hasilnya bakalan sama dengan laporan keuangan yang disusun oleh si A. Walaupun mereka nggak janjian gitu. Nanti ini ya harus sama ya. Enggak. Tapi mereka nggak punya hubungan apapun gitu ya. Akuntan A dengan akuntan B. Tapi hasilnya sama. Perhitungannya sama. Gitu. Itu namanya verifiability. Ketika diukur oleh pihak yang berbeda, hasilnya itu sama. Atau minimal itu serupa gitu ya. Mirip-mirip lah ya. Nah, kemudian ada timelines. Nah, selama ini ya yang perlu kalian tahu gitu ya. Laporan keuangan kan tutup buku. Laporan keuangan itu tutup buku 31 Desember. Akhir tahun. Seringnya ini. Nah, terbitnya, publishnya itu sekitar antara Maret sampai April. Jadi, untuk menyusun laporan keuangan gitu ya, itu lama banget. Kenapa sih lama? Ya, banyak juga gitu loh halamannya tuh kadang nyampe ratusan. Bahkan laporan Pemda DKI apa ya, itu nyampe ribuan kayaknya. Karena banyak yang diungkapkan gitu ya, harus completeness tadi kan. Makanya dalam penyusunan itu lama, antara 3 sampai 4 bulan. Jadi tutup bukunya 31 Desember, baru dipublish ke masyarakat sekitar Maret sampai April. 3 sampai 4 bulan. Nah, ini rata-rata. Semakin cepat semakin bagus. Semakin lambat, nah berarti udah nggak tepat waktu gitu ya. Makanya disajikan dengan tepat waktu. Ya supaya apa? Ya supaya kita kan pengen investasi misalkan, atau si kreditor pengen minjemin duit. Ya kan kalau udah akhir tahun Agustus misalkan, Agustus baru terbit laporan keuangannya. Ya buat apa gitu ya? Kita buat apa? Udah terlalu lama lah kita nunggu buat analisis itu. Gitu ya. Jadi jangan bikin orang nunggu terlalu lama gitu ya. Karena ya kalau udah lama ya datanya sudah tidak diperlukan gitu. Nah, terus ini ya yang terakhir, yang keempat adalah understandability. Ya gampang dipahami. Dipahami oleh siapa ya? Oleh pengguna laporan keuangan gitu. Ya ada investor dan kreditor. Bukan berarti harus anak SD harus paham enggak ya, anak SMP harus paham enggak, tapi tetap dipakai relevansinya. Relevansinya tujuannya untuk siapa? Untuk investor dan kreditor. Maka harus dipahami oleh kedua orang ini. Gitu ya. Nah, sama sini ada yang tanyakan nggak?
Tanya yuk, yuk tanya yuk. Ya udah, lanjut ya. Kayaknya udah paham semua. Nah, selanjutnya kita akan bahas ini, elemen. Nah, ini kan kalian udah paham lah ya, udah sering ketemu elemen unsur-unsur dalam laporan keuangan. Ya ada aset, liability, equity, income, dan expense. Nah, yang tiga ini nanti akan kalian sajikan di SOFP, gitu ya. Jadi jangan tanya ya, Kak, kalau akun land held for apa gitu ya. Nah, land held for future misalkan gitu ya, nama akunnya. Ini masuk income statement enggak? Ah, jangan tanya seperti itu ya. Ini akun apa gitu ya? Kamu tanya, kamu analisis dulu ini akun apa? Oh, akun aset gitu ya. Akun aset berarti maksudnya SOFP, tidak disajikan dalam income statement gitu. Jadi dipahami aja dari situ ya. Gitu. Nah, aset kita Mbak, kita kan udah tahu nih, udah tahu ya. Aset itu apa? Nah, aset itu sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan. Jadi ya ada banyak cash. Cash itu termasuk sumber daya. Ada AR, itu sumber daya juga. Tanah, building gitu ya. Itu namanya sumber daya. Nah, kemudian sumber daya yang dimiliki atas transaksi yang terjadi di masa lalu. Ya, kamu pernah beli gitu ya. Kamu pernah ada transaksi atas sumber daya itu. Nah, kemudian mempunyai manfaat ekonomi di masa depan. Ya, kamu punya gedung, pasti punya manfaatnya kan untuk eh, untuk kerja gitu, atau punya tanah untuk dibangun gitu misalkan gitu. Kemudian ada punya mesin untuk dipakai. Nah, gitu ya. Kemudian ada liability. Nah, kewajiban. Kewajiban saat ini ya, kewajiban sama ya, sama kayak aset atas transaksi yang terjadi di masa lalu. Cuma kalau aset dia punya manfaat ekonomi di masa depan, tapi kalau liability dia akan menyebabkan keluarnya sumber daya, outflow. Ya, simpelnya cash lah ya. Cash yang sering dipakai tuh cash. Ya contohnya kamu punya utang gitu ya, kamu punya utang. Berarti kan kamu punya kewajiban saat ini. Nah, transaksinya sudah terjadi di masa lalu, tapi menyebabkan outflow sumber daya. Nah, contohnya ketika kamu bakal ngelunasin, kamu akan ngeluarin cash. Nah, contoh jurnalnya ya AP, akun payable pada cash gitu. Nah, cashnya kan keluar nih. Bayar pakai gedung bisa nggak ya? Bisa, bisa juga gitu. Bayarnya jangan pakai cash, bayarnya pakai tanah bisa gitu. Nah, gitu ya. Intinya adalah keluarnya sumber daya. Nah, kemudian equity. Equity ya ini kekayaan bersih kita. Yang disebut kekayaan itu bukan aset sebenarnya. Jadi kalau ada kadang tuh orang-orang tuh ngomong gitu ya, apa aset lu berapa? Nah, itu sebenarnya bukan kekayaan. Ya oke lah asetmu 1 miliar gitu ya. Tapi kalau utangmu 900 juta, berarti kekayaanmu tuh cuma 100 juta. Misalnya ada satu orang nih, ada A ya, ada A. Asetnya 1 miliar. Asetnya 1 miliar, liability-nya 900 juta. Maka kekayaan bersihnya ya, equity-nya ya cuma 100 juta. Kemudian ada si B. Nah, si B ini cuma punya aset 500 juta. Tapi liability-nya cuma 100. Maka equity-nya berapa? 400. Berarti kalau kita bilang siapa yang lebih kaya di antara A dan B? Nah, jangan jawab si A, berarti jawabannya adalah B. Hitungnya dari sini nih, ekuitasnya. Gitu ya. Bukan asetnya. Tapi orang-orang tuh kadang salah kaprah. Gitu ya. Kayak ada bisnismen atau pengusaha. Aset lu berapa? Gitu ya. Aset gue banyak, gue punya mobil, gue punya tanah, gue punya apartemen. Nah, dilihat dulu utangnya gimana gitu ya. Ya kalau punya mobil utangnya nol gitu ya. Tahu-tahu punya mobil itu kredit.
kreditnya macet pula. Nah itu ya, berarti kan kayak terlilit utang juga, sama aja bohong gitu. Nah, ini nama lainnya itu aset neto. Nah, aset bersih, bersih dari hutang-hutang. Kemudian ada income. Nah, income ini kenaikan manfaat ekonomi, gitu ya. Jadi manfaat ekonomi. Ada intinya kuncinya di sini sebenarnya. Menyebabkan terjadinya kenaikan ekuitas. Jadi kalau kita punya pendapatan, maka ekuitas kita naik, gitu ya. Kemudian kalau beban gitu ya, kita ngeluarin beban listrik, beban apalah gitu ya, kan akan menyebabkan penurunan ekuitas. Nah, gitu ya. Gampang kok. Gampang. Pengertian lengkapnya mungkin kalian bisa baca-baca di Google. Itu lebih detail lagi. Tapi ini intinya. Intinya adalah ya ini. Aset itu ya sumber daya gitu. Punya manfaat di masa depan. Liability apa? Ya kewajiban menyebabkan outflow sumber daya di masa depan nantinya gitu ya. Equity ya kekayaan bersih, income ya akan menyebabkan kenaikan ekuitas. Expense akan menyebabkan penurunan ekuitas. Nah, gitu ya. Sampai sini dan tanyakan nggak? Lanjut ya. Nah, tadi kita udah bahas level yang kedua gitu. Sekarang kita bahas level yang ketiga. Nah, level yang ketiga ini ya bagaimana cara kita mengimplementasikan. Bentar, sebentar. Nah, how to implementation. Jadi tadi yang kualitatif karakteristik gitu ya, relevan. Nah, ada predictive value, ada confirmatory value, ada materiality gitu ya. Bagaimana cara kita mengimplementasikan itu supaya laporan bisa relevan. Nah, terus ada faithful representation gitu ya, ada completeness. Gimana caranya biar completeness? Nah, terus ada apa lagi ya yang faithful representation. Nah, ingat nggak nih? Ada free from error gitu ya. Ada netral. Netral. Harus netral. Gimana caranya biar netral? Gimana caranya biar tadi free from error dan lain sebagainya. Nah, ini kita praktekkan di sini. Ada asumsi dalam uh, laporan keuangan gitu ya. Kemudian ada prinsipnya, prinsip akuntansi dan hambatannya, kendala. Asumsi, prinsip, dan kendala. Kita bahas asumsi dulu. Nah, ini yang perlu kalian tekankan itu biasanya di sini nih. Yang masih sering bingung gitu ya. Economic entity. Kak, economic entity itu seperti apa? Gitu. Economic entity itu kayak gini. Nah, ini perusahaan. Nah, ini kamu ya. Kamu sebagai pemilik perusahaan. Si A sebagai pemilik perusahaan, dia kan pasti punya harta pribadi gitu ya. Punya rumah, punya mobil. Ini ya. Nah, mobil. Ini ya, punya mobil, terus punya apa lagi? Ya, misalkan punya eh, apartemen gitu ya. Nah, ini semua adalah harta pribadi. Punya duit juga gitu ya, punya cash. Nah, economic entity maksudnya gini. Bisnis ya bisnis, harta pribadi ya harta pribadi. Nah, singkatnya gitu. Itu sebenarnya kita sering dengar ya, bisnis is business. Artinya ya kalau kamu bisnis ya jangan campuri dengan urusan pribadi. Contoh, kamu punya utang ke tetangga gitu ya. Punya utang nih ke si B tetangga. Gara-gara beli bakso kamu lupa bawa dompet. Nah, terus utang nih ke si B. Nah, terus kamu ngambil duit perusahaan gitu ya buat bayar si B. Nah, ini salah gitu ya. Salah. Boleh nggak? Boleh sih dibolehkan. Boleh, tapi nanti economic entity ini mempengaruhi pencatatannya. Nah, contohnya tadi. Nah, contohnya gini. Eh, gini aja deh. Ini yang ada di soal ya, yang sering ditanyakan. Nah, kamu si A beli supplies. Beli supplies untuk siapa? Ya untuk perusahaan gitu ya. Beli supplies. Tapi pakai duit pribadimu.
Nah, ini gimana nih? Dicatat nggak? Dicatat. Yaitu economic entity harus mencatat. Nah, jurnalnya apa? Jurnalnya surplus, ya, karena surplus perusahaan nambah. Si A ngeluarin duit nggak? Ngeluarin, tapi bukan duitnya perusahaan. Maka jangan catat cash. Nah, jangan kayak gini, surplus pada cash. Ini salah. Karena cash ini ya harusnya cashnya perusahaan, tapi kamu pakai cashnya pribadi. Maka asumsinya gimana? Economic entity kita pakai. Berarti jurnalnya adalah surplus pada kapital. Nah, misalnya si A kapital. Berarti asumsinya adalah si A ini setor duit dulu ke perusahaan baru dipakai buat beli surplus. Nah, behind the scene-nya itu kayak gitu, behind the scene. Jadi jangan kalian tulis surplus pada cash. Surplusnya bener menambah perusahaan, tapi kan duitnya perusahaan nggak berkurang gitu ya. Karena pakai duit pribadi, maka pakainya jurnalnya adalah A capital. Jadi asumsinya adalah behind the scene-nya itu si A ini setor duit dulu ke perusahaan, baru dibelikan surplus. Nah, gitu ya. Sama aja misalkan gini. Nah, si A bayar listrik tapi buat rumahnya. Bukan gedung bisnisnya ya, tapi buat rumah. Pakai duit perusahaan. Nah, ini duitnya perusahaan nih. Dipakai buat bayar listriknya rumahnya sendiri gitu ya, rumah pribadinya. Nah, jurnalnya gimana? Ya economic entity kita pakai. Jurnalnya berarti jangan utilities expense, tapi kamu pakai drawing. Drawing atau prefer, nah sama aja ya. Pada apa? Pada cash. Nah, jangan kamu catat utilities expense pada cash. Nah, ini salah. Ini bukan beban gitu loh. Bukan beban si perusahaan, tapi ya kepentingan pribadi si pemilik kan, berarti pakainya drawing gitu. Cashnya berkurang perusahaan, bener ya, di kredit. Jadi economic entity itu jangan malah ini ya, kamu nulis surplus pada cash atau utilities expense pada cash atau no entry gitu ya, itu salah. Tetap dicatat, tapi ya perlu dipakai nih economic entity. Merupakan entitas tersendiri terpisahkan dari harta dan transaksi pemiliknya. Tapi bukan berarti no entry. Ada entry-nya. Nah, tapi harus kita jeli gitu ya. Harus jeli analisisnya. Kemudian kita bicara going concern. Nah, going concern ini gini. Ya, asumsinya kita pengen bikin perusahaan gitu ya. Ya, pengennya umurnya tuh panjang atau berkelanjutan. Ya masa kamu bikin perusahaan gitu ya, ya udahlah bikin perusahaan 1 bulan kita bubar. Enggak ya, asumsinya going concern ya 1 tahun, 1 tahun melebihi 1 tahun ya 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya gitu ya, sampai sukses, sampai bikin cabang. Asumsinya seperti itu. Kemudian monetary unit, artinya satuan yang kita gunakan dalam akuntansi itu satuan mata uang. Ya kita pakai rupiah, pakai dolar atau pakai euro gitu ya. Euro lambangnya kayak gini. Ini pound sterling. Nah, gitu ya. Jangan pakai kilogram, sentimeter gitu ya. Misalnya jualan beras. Asetnya apa? Asetnya beras. Beras 50 kilo. Nah, ini salah. Tapi kita jadikan 50 kilo ini berapa rupiah? Nah, misalnya 1 kilonya 10 rupiah. Kalau 50 kilo berarti berapa rupiah, nah, gitu. Pakai satuan mata uang. Kemudian periodicity. Nah, laporan keuangan disusun dalam periode-periode tertentu. Ya ada laporan bulanan, laporan tahunan gitu ya. Ada yang namanya laporan perusahaan interim gitu ya. Nanti kalian coba cari sendirilah PR. Interim itu apa gitu. Kemudian yang terakhir ada akrual. Akrual ini ya kita pakai basisnya akrual gitu ya. Transaksi dicatat saat terjadinya. Asalkan ada substansi ekonomi. Bukan dicatat ketika duitnya diterima. Harus duitnya enggak, tapi kita dicatat saat terjadi. Misal kita udah nyerahin barang gitu ya. Kita udah nyerahin barang ke konsumen. Nah, kan ada substansi ekonomi nih.
barang yang kita serahkan gitu ya, kan ada substansi. Kita udah ngejual, tapi konsumen ini belum bayar gitu ya, belum bayar duitnya. Tetap kita catat. Berarti jurnalnya AR pada sales. Gitu ya. Tetap kita catat. Walaupun cashnya belum kita terima, tapi udah ada substansi ekonomi. Itu yang namanya akrual. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Lanjut. Lanjut ya. Ya udah paham semua nih kayaknya. Nah, kemudian kita ngomongin prinsip dalam akuntansi. Ada prinsip pengukuran measurement. Nah, jadi dalam pengukuran itu ada dua cara, yaitu historical cost principle dan fair value cost principle. Sebenarnya gini, laporan keuangan paling bagus itu harus sesuai dengan realita. Ya kan tadi kan, harus faithful representation. Tapi kita mungkin belum bisa ya. Contohnya masih banyak pengukuran-pengukuran yang tidak bisa pakai fair value. Masih sulit lah, teknologi kita atau pengetahuan kita belum mencapai itu. Contoh gedung gitu ya. Gedung fair value-nya berapa ya? Nah, itu kan susah ya, susah nyari siapa yang jualan gedung. Contohnya gedung stand gitu ya. Ini fair value-nya berapa? Emang gedung stand dijual di umum gitu ya. Atau kalau saham bisa dicari fair value-nya karena gampang. Nah, apa sih bedanya historical cost principle dan fair value? Nah, ini aku kasih ilustrasi ya. Semisal kamu beli tanah tahun 2000, beli land, harganya 10 juta. Nah, kemudian kamu kan going concern ya, perusahaan kamu kan going concern 2001, 2002 sampai 2007 misal. Kamu masih punya land ini, kamu masih punya, belum dijual nih, belum diapa-apain, pokoknya masih punya tanah inilah. Ya, yang kamu tulis ya tetap 10 juta. Nah, sekarang kita lihat. Kira-kira tanah pasti ada pemikiran seperti ini. Investor mungkin akan bingung. Loh, tanah tahun 2007 kok 10 juta, murah banget. Itu tanah dari mana, cuy? 10 juta. Ya kan jadi misinformasi kan? Karena pakai pengukuran historical cost principle. Jadi misinformasi dan bisa jadi tidak relevan gitu. Maka harus diapain? Harus disajikan dengan fair value. Harus sesuai dengan realita. Nah, dengan apa? Ya, nah maka nanti akan ada yang namanya revaluasi. Penilaian kembali aset-asetnya. Dan revaluasi ini mungkin nggak bisa tahunan ya, nggak bisa tiap tahun ya, mungkin berapa tahun sekali. Karena susah juga gitu. Yang tadi aku bilang, paling bagus ya pakai fair value, tapi pengetahuan kita dan teknologi kita belum memenuhi. Makanya mungkin bisa 5 tahun sekali kita revaluasi. Ternyata lainnya nggak 10 juta coy, nilainya naik jadi 50 juta. Nah, ini baru relevan gitu ya. Nah, sampai sini paham ya maksudnya historical cost dan fair value. Nah, kemudian ada revenue recognition. Pengakuan pendapatan. Nah, ini kalian akan belajar di AKM 2. AKM 2 di periode UAS kalau nggak salah. Kalian akan belajar detail tentang revenue recognition. Susah, serius, susah. Jadi dasarnya harus tahu dulu. Revenue recognition tuh kapan sih kita mengakui pendapatan? Diakui ketika kewajiban kita terhadap pelanggan. Kewajiban kita apa sih? Ya menyerahkan barang atau menyerahkan jasa. Itu kewajiban kita. Jadi diakui ketika barang atau jasa sudah diserahkan, sudah dilakukan ya, kewajiban kita. Baru kita mengakui pendapatan. Kalau kita belum mengakui pendapatan, kalau kita belum nyerahin barangnya atau jasanya, kita bisa catat sebagai kewajiban liability. Ya contohnya akun unearned gitu ya. Unearned. Nah, ini kan misalnya kita udah nerima duit gitu ya. Kita udah nerima duit kos-kosan misalkan, kasusnya kos-kosan yang aku jelasin di video YouTube kemarin ya. Kita udah nerima duit, kita sebagai penjual kos-kosan udah nerima duit cash, tapi kita belum nyerahin jasanya, maka kita catat sebagai unearned gitu ya. Ini konsep-konsep awalnya sebetulnya kayak gini.
Walaupun memang ada dua pendekatan, tapi kan tetap balik lagi di akhir tahun akan tersesuaikan. Ya. Kemudian ada expense recognition. Kapan beban diakui? Ketika adanya aliran sumber daya keluar. Nah, sumber daya bisa berupa cash. Contohnya kita bayar listrik pakai cash kan, oh berarti udah ada beban gitu. Kemudian terpakainya manfaat suatu aset yang dimiliki. Ya, contohnya kamu pakai gedung gitu ya, building. Nah, pastikan ada depresiasinya kan, ada depresiasi expense. Nah, ini gampangnya itu ini. Nah, kemudian full disclosure. Nah, ini salah satu implementasi dari completeness tadi. Completeness. Nah, ini yang faithful representation ya, conceptual framework yang fundamental quality. Jadi, salah satu implementasinya ya dengan mengungkapkan secara lengkap gitu. Semua harus disajikan secara lengkap, tidak boleh ada yang disembunyikan. Makanya nanti ada note gitu ya, ada CLK. Nah, CLK ini untuk mengungkapkan apa yang diungkapkan. Ya ada misalkan metode. Nah, metode yang dipakai apa? Misalkan FIFO, apa average gitu ya. Contohnya lagi misalnya estimasi. Nah, kamu menyusutkan gedung nih. Gedungnya pakai estimasinya berapa tahun? Masa manfaatnya 20 tahun, 40 tahun, nanti ditulis. Misalnya lagi ada metode lagi, misalnya metode depresiasinya apa? Straight line, apa double declining, apa activity method gitu. Nanti diungkapin semuanya. Dan seterusnya. Misalkan kamu punya akun receivable. Nah, ini punyanya siapa aja nih? Misalnya punya si Bambang, punya si eh, Joni misalkan gitu ya, punya si siapa lagi gitu. Nah, daftar-daftarnya ada semua di sana. Jadi diungkapkan secara lengkap. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang nanyakan? Lanjut ya. Nah, sekarang setelah kita ngomongin prinsip, kita ngomongin cost biayanya. Jadi dalam membuat standar akuntansi atau laporan keuangan ataupun yang lainnya dalam akuntansi ya, kita harus mikirin biayanya. Jangan sampai manfaat yang kita dapat lebih kecil ketimbang biayanya. Ini ya, jangan sampai suatu standar justru malah membuat akuntansi itu makin ribet dan mengeluarkan banyak biaya dalam prosesnya. Ya contohnya gini lah ya. Nah, kan dalam penyusunan dalam ini ya, dalam prinsip ya pengukuran tadi misalkan measurement. Misalnya fair value tadi. Fair value principle. Nah, fair value. Fair value ini artinya tuh nilai wajar. Pengukuran nilai wajar itu macam-macam. Bisa pakai harga pasar. Nah, ini yang paling dianjurkan, harga pasar atau pakai transaksi sejenis gitu ya. Atau pakai penilaian sendiri, appraisal value. Penilaian sendiri. Appraisal. Ini ya. Nah, ya nggak boleh ribet gitu ya. Jangan sampai fair value principle. Harga pasar harus pakai pasar yang eh, kondisi ekonominya tuh sekian persen misalkan gitu. Itu nggak boleh seperti itu. Ya ini harga pasar ya harga pasar gitu loh. Ya pasar apapun gitu ya, selama contohnya saham nih, saham. Kita mau nyari fair value saham, ya carilah pasar saham. Pasar saham ada di mana? Ya ada di BI. Contoh ada lagi di LQ45. Nah, kalau kalian tahu saham ya, coba browsing sendiri lah ya. Intinya pasar saham ada di BI ya. Ini mungkin kalian tahu, Bursa Efek Indonesia. Ya carilah di BI. Jangan nggak usah nyari pasar yang pembelinya sekian, penjualnya sekian. Nggak usah dikasih ribet-ribet seperti itu. Kemudian transaksi sejenis. Semisal kamu beli gedung gitu ya, beli gedung. Gedungnya 4 lantai misalkan. Nah, terus kamu bingung nih, pasar yang jualan gedung nggak ada. Ya kamu bisa berkaca dengan transaksi sejenis. Contohnya ada perusahaan lainnya, perusahaan lain jual beli sama nih 4 lantai. Nah, mungkin bisa berkiblat ke sana. Mereka ngejualnya 1 miliar, oh berarti kira-kira lah ya fair value itu 1 miliar. Nah gitu. Jadi nggak boleh menyusahkan itu, nggak boleh bikin biayanya itu makin besar. Oke, sampai sini ada yang tanyakan?
Ada ya. Oke, kalau nggak ada kita review ya. Oke, terima kasih. Salam mencet aku. Nah, ini dulu ya. Kita review dulu ya. Coba siapa yang mau review? Kita udah ngapain aja? Yuk, review. Siapa? Ini tanggal berapa sih? 12 ya. Coba nomor 12. Made Jody Saindra. Iya, hadir Ya, hadir. coba review coba. Ngapain aja nih? Oke, Mungkin jadi dari sini aja. Dari sini deh, dari sini aja nih. Nah, dulu Kak dulu Kak. gitu ya. Nah, apa aja nih? Kita udah belajar. Yuk, jawab yuk. Gak usah lihat buku. Setaunya aja. Gak ada salah, gak ada benar. Gimana? Jadi, Oke. yo. Oke, kita mulai dari tujuan pelaporan keuangannya tadi. Nah, seperti yang telah diajarkan tadi, tujuan pelaporan keuangan itu memberikan informasi keuangan tentang pelaporan entitas atau perusahaan yang berguna untuk investor yang saat ini, investor yang akan datang, pemberi pinjaman atau kreditor lainnya. Itu tujuannya. Terus untuk karakteristik kualitatif ini dibagi lagi ke dalam menjadi, nah, yang pertama ada fundamental qualities dan yang kedua enhancing qualities. Fundamental dan enhancing itu sejenis pendukung seperti itu. Nah, yang pertama ada relevansi. Relevansi itu seperti yang dijelaskan tadi, bagaimana gimana ya? Intinya itu relevan. Supaya berguna. Misalnya kalau misalnya kita ingin beli sayur, ya kita ke pasar, bukan ke tempat jual HP yang relevan Bener seperti ya, itu. bener ya. Cocok. Oke, habis itu ada yang kedua ada predictive value. Relevansi ini dibagi lagi menjadi 3. Yang Nah, pertama ada adalah 3. predictive value, Prediktif, confirmatory value, dan confirmatory, materiality. materiality. Terus apa namanya? Nah, bagian dari fundamental qualities ini yang kedua ada faithful representation. Full representation. Ya, itu ada terdiri dari completeness. Nah, bagaimana suatu laporan itu lengkap, datanya komplit. Yang kedua ada neutrality, netral, tidak memihak salah satu pihak. Dan yang terakhir ada free from error. Nah, habis itu kita lanjut ke karakteristik kualitatif yang kedua, enhancing qualities atau pendukung, faktor pendukungnya. Ya, itu ada comparability, habis itu ada verifiability, timeless, dan understandability. Ya, nah terus lanjut. Terus lanjut ke elemennya. Nah, elemen dasar dari laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama ada aset, yang kedua ada liabilities, yang ketiga ada equity, dan apa lagi ya? Yang keempat itu ada income, dan yang kelima ada expense. Benar ya Kak ya? Oke. Ya, habis Terus itu asumsi dasar dari laporan keuangan. Itu ada economic entity. Nah, di mana suatu perusahaan itu harus sudah membagi-bagi dari modalnya. Tidak boleh mencampur adukan dari kapital itu sendiri. Misalnya kita punya kapital, kita masukin juga ke kapitalnya perusahaan, itu tidak boleh. Habis itu yang kedua ada going concern, di mana perusahaan itu mampu bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmen dari perusahaan itu sendiri. kayaknya bahasanya textbook nih. Terus ada monetary unit. Baca ya. Monetary unit itu apa ya? Monetary unit itu semua Satuannya pakai uang gitu ya. pakai uang. Ya, pokoknya semua asetnya itu bisa dinilai dengan uang. Habis itu ada periodicity. Periodik itu sudah ada periodenya, sepertinya kayak gitu. Habis itu ada accrual basis. Accrual
artinya transaksi yang sudah dicatat. Misalnya kita sudah menerima pendapatan, walaupun itu belum dibayar, kita harus sudah mengakuinya. Oke. Seperti itu. Terus prinsip-prinsip. Oh ya, prinsip lagi. Prinsip. Yang Prinsip. pertama ada measurement Nah, principle. Yang kedua ada revenue. apa ya? Oh ya, revenue recognition itu ya. Revenue Iya benar. recognition sama expense recognition. Ya, habis itu ada apa ya? Itu aja kayaknya, Kak. FD, full. Oh ya, full disclosure. Nah, itu ya. Full Oke, disclosure. mantap. Oke, coba ya kalian kita jawab bareng-bareng ya. Kita diskusi ya. Nah, ini tadi ya yang sudah jelasin ya. Nah, ada objektif, tujuannya untuk investor dan kreditor. Jadi selama ini kita sebenarnya cuma belajar ini doang gitu loh. Cuma belajar ini doang gitu ya. Doangnya dikotakin. Gitu. Nah, ada kualitatif karakteristik, ada elemen, ada fundamental, gitu ya, ada enhancing tadi. Kemudian ada asumsi, ada prinsip. Kamu cukup hafalin ini aja gitu ya. Mungkin bisa di print, ditemplok di ini ya, di jidat kamu gitu biar inget. Oke, nah sekarang kita coba sesi soal bahas. Coba ya kita jawab bareng-bareng ya, karena aku juga nggak tahu nih jawaban pastinya apa. Aku diskusi aja lah gitu ya, diskusi dengan alasan yang logis gitu. Kita coba. Nah, tentukan asumsi akuntansi, prinsip, karakteristik, atau batasan yang paling tepat untuk kasus-kasus berikut. Nah, jadi nanti bentuk soalnya itu kayak gini. Ini soal UTS 2 tahun lalu kalau nggak salah. Jadi bukan soal yang completeness adalah titik-titik menyajikan laporan dengan lengkap. Nah, itu nggak seperti itu. Tapi contohnya lagi di bawah ini yang termasuk karakteristik relevan mana? Nah, kecuali nggak seperti itu, tapi lebih ke kasus gitu ya. Kasus kita analisis, nah masuknya kemana nih? Asumsi, prinsip, karakteristik, atau batasan. Bisa jadi ada dua jawaban, bisa juga dari tahunku gitu ya. Itu ada dalam kurung, kalau nggak salah itu ada tulisan jawaban bisa lebih dari satu. Artinya bisa jadi masuk asumsi tapi juga sekaligus menjadi karakteristik kualitatif. Contohnya full disclosure tadi ya, full disclosure. Nah, ini bisa masuk juga. Ini kan termasuk prinsip ya, termasuk prinsip, tapi masuk juga di di karakteristik kualitatif di fundamental bagian faithful representation yaitu completeness. Bisa jadi seperti itu. Jawaban bisa lebih dari satu. Gitu. Ini contoh aja. Coba yang A. Kalau yang A apa? Apa nih? Yuk jawab yuk. Ayo nih mana nih? Expense recognition. Apa? Siapa tadi yang ngomong? Mita. Apa Mit? Seluruh pembayaran kurang dari Expense recognition. ya bisa, expense recognition bisa sih karena ada pembayaran ya, ada tadi keluarnya sumber daya berupa. Nah, apakah expense recognition bisa jadi? Ada yang lain lagi? Accrual basis, Mas. Accrual Apa? basis. Apa? Accrual bisa jadi. Tapi aku nggak tahu kunci pastinya ya. Tapi masuk akal sih, masuk akal. Gitu. Dibebankan saat terjadi. Nah, tapi kalau menurutku lebih tepat ke accrual gitu ya. Accrual. Karena ada kata-kata dibebankan saat terjadi. Lebih mengacu ke accrual. Walaupun mungkin bisa jadi lebih dari satu ya. Dan dosen mungkin ada dosen kok. Kalau nggak salah Pak Eri Wahyudi dosen itu. Ya kamu cobalah jawab ini selogismu nanti kalau memang jawabannya sesuai dengan apa yang saya pertimbangkan nanti saya benarkan. Ada dosen yang seperti itu.
nggak stuck di kunci gitu ya, tapi berusaha untuk memahami apa yang mahasiswa pikirkan. Nah, coba yang B, lanjut. Apa nih? Bisa nggak nih? Berusaha menggunakan metode penilaian yang sama untuk persediaan dari satu periode ke periode selanjutnya. Historical. Comparability. Nah, historical apa kompara? Nah, historical itu berkaitan dengan nilai ya, pengukuran. Ini kan nggak ada pengukuran, ini berkaitan dengan metode penilaian yang dipakai. Berarti masuknya kemana? Comparability, gitu ya. Susah ya? Susah nggak sih? Kalian mikir-mikir keras ya? Sama kok, aku juga mikir keras untuk jawab ini. Lebih ke comparability, artinya bisa dibandingkan dari satu periode ke periode selanjutnya. Kalau penilaiannya sama. Vivo ya Vivo gitu ya. Nah, maka bisa dibandingkan tuh. Tapi kalau Vivo tahu-tahu minggu depan tahun depan berubah jadi average. Bisa sih dibandingkan, tapi perlu disesuaikan terlebih dahulu. Ada penyesuaian perubahan metode. Itu nanti kalian pelajari di AKM 2. Next, yang C. Apa nih? Yang C. Value. Apa-apa? Ayo. Ini termasuk soal yang susah sih menurutku sih. Apa nih? Ya jawab salah nggak apa-apa. Nggak ada salah benar menurutku untuk soal. Untuk kita belajar nggak ada salah benar. Siapa ya? Aku tunjuk deh. Farhan. Apa nih Farhan? Yang C apa Farhan? Ya, cuekin. Malikul Mustajib. Yang C apa? Loh. Yuk jawab yuk. Atau Riris deh. Riris mana Riris? Awas kamu nggak jawab, Riris. Mana Riris? Nggak jawab. Apa nih yang cek? Paten dikapitalisasi dan diamortisasi selama masa manfaatnya. Ayo loh, kelas kemarin kompak loh. Pada ngejawabin loh. Yang waktu hari Minggu tuh. Pada ini kak banyak yang salah sih, tapi nggak apa-apa. Paten dikapitalisasi dan diamortisasi Monetary unit. Apa jadi? Expand recognition. Expand recognition bisa masuk akal. Kenapa? Karena diamortisasi ini ya berkaitan dengan pemakaian masa manfaat. Jadi diakui ketika ya sudah dipakai. Expand recognition bisa. Gak apa-apa ya. Jawab. Ada lagi? Nah ini bisa kamu kaitkan juga di going concern. Kenapa? Ya karena perusahaan umurnya panjang. Karena umurnya panjang pasti akan mengamortisasi gitu ya. Kalau perusahaan umurnya cuma 1 tahun tok, ngapain kita depresiasi, mengamortisasi gitu ya. Ya ini bisa dikaitkan juga. Gitu. Nah sekarang yang D. Asumsikan bahwa rupiah hari ini memiliki kemampuan untuk membayar sama dengan 10 tahun yang lalu. Nah, Monetary unit. Monetary unit. Bener nggak nih? Nanti cobalah dicek sendiri di PSB-nya ya. Yang E. Coba kita diskusi yang E. Pembayaran saat ini untuk sewa yang belum digunakan dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Nah, ini maksudnya prepaid lah, prepaid rent. Wow. Enggak tahu. Wow. Akrual ya, bisa akrual. Atau ada lagi
Oke, bisa ya. Yang F, laporan keuangan siapkan setiap tahun. Gampang banget ya. Periodicity. Nggak aku aja yang jawab kalau gampang. Yang G, semua kejadian setelah tanggal laporan posisi keuangan harus dilaporkan. Apa nih? Gampang Full tuh. disclosure. Ya, benar. disclosure. Full disclosure. Nah, tebak-tebakan aja lah, nggak apa-apa. Transaksi pribadi dari pemilik dipisahkan. Nah, gampang nih. Economic entity. Economic entity. entity, Kak. Economic entity. Ini ya. Yang I, perusahaan menyusun laporan keuangan interim selain laporan keuangan tahunan. Timeliness. Enggak ya, lebih ke Full periodicity. disclosure. Lebih ke Oh, periodicity. periodicity. Interim tuh kalau nggak salah semesteran apa ya? Atau berapa gitu. Kan tadi laporan keuangan bisa disusun bulanan atau semesteran, 3 bulanan. Kalau di BI, di Bursa Efek tuh malah triwulanan. Ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Ya nggak sih? Ada Q1, kalau aku lupa ya, Q2, Q3, Q4. Makanya kan kemarin Bu Sri Mulyani bilang tuh, Indonesia pada kuartal keempat mengalami resesi. Nah, maksudnya berarti 3 bulan terakhir, berarti Desember, November, sebelum November, Oktober, November, Desember. Nah, nanti di bulan-bulan itu akan mengalami resesi. Nah, gitu. Yang C, biaya garansi atas pelatihan ekonomik yang mendapat garansi bawaan. Nah, ini mungkin kalian belum tahu ya. Nanti kalian akan belajar di chapter terakhir di UTS ini. Berarti kalau ini ya, diakui pada periode yang sama dengan penjualan. Berarti ini nanti masuknya ke expense recognition. Kenapa? Karena ketika kamu ini akan ngejurnal ya, kamu ketika ngejual kan cash, misalkan cash pada sales gitu ya. Tapi kalau ada asuransi itu ada jurnal tambahan, ada yang namanya jurnal provision. Nanti kamu akan ngejurnal warranty expense pada warranty liability. Ini berarti berkaitan dengan expense recognition. Next, K dan L. Nah, ini nih apa nih? Karakteristik kualitatif, gampang ya, udah dikasih clue. Relevance, ya benar. Faithful. Nah, benar ya. Faithful representation. Mungkin kalian bingung ya, jadi gini tak jelasin. Ini kalian akan belajar di manajemen keuangan semester 4 dan ALK semester 5. Jadi nanti ketemu lagi. Relevan. Jadi dalam penyusunan laporan keuangan itu ada trade-off. Ada nih laporan keuangan. Ada trade-off antara relevan dan faithful representation. Nah, ini nama lainnya itu reliable. Nah, nama lain dari faithful representation itu reliable. Jadi kalau kamu pengen laporan keuangannya relevan, berguna, ya kamu pakai fair value gitu ya. Kenapa? Ya karena ini lebih mencerminkan harga yang sebenarnya. Tapi dengan memakai fair value, kamu ada trade off di reliable. Reliable ini kejujuran gitu ya. Sering kali fair value akuntannya tuh ya mungkin kurang jeli dalam pemakaian benchmarknya ya, pasar yang dipakai ataupun transaksi sejenis yang dipakai, maka kurang reliable gitu. Fair value relevansinya tinggi, tapi faithful representasinya rendah. Tapi kalau kamu pengen reliable-nya tinggi, maka kamu pakai historical cost principle. Historical cost. Kenapa? Kenapa bisa dikatakan jujur? Karena ada buktinya, bukti transaksi, ada notanya lah ya, ada nota buktinya. Sehingga ini reliable atau faithful representation, tapi kurang relevan. Kenapa? Karena pakai harga historis. Jadi ada trade off di sana. Itu ya. Ini kalian akan belajar nih di semester 4 dan 5. Sekarang yang M. Comparability.
Prinsip yang harus dipenuhi supaya laporan keuangan memenuhi, ya benar ya. Comparability. Terus yang N, Verifiability. penghitungan fisik barang persediaan pada akhir tahun merupakan salah satu implementasi. Nah, benar ya. Verifiability. Benar nih, verifiability. Benar ya. Perhitungan fisik, penghitungan fisik, orang yang menghitung fisik stok opnam ya kalau kita bahasakan. Dengan yang nyatet itu sama. Nah, itu ada di periodik ini ya, penyusunan secara periodik, bukan perpetual, tapi periodik. Perpetual juga bisa sih ngelakuin stok opnam gitu ya, nggak apa-apa, sama aja sih berarti. Yang O sekarang. Understandability. Nah, gampang ya, understandability, dapat dipahami. Understandability. Nah, gitu ya. Jadi nanti bentuk soalnya tuh kayak gini lah, mirip-mirip. Kemungkinan bakalan kayak gini. Kakak so tahu sih. Kayaknya. Nah, sekarang coba nih jawab nih. Nah, soal kasus nih. Ini soal 3 tahun atau 2 tahun yang lalu ya, lupa. Coba nih. Tahu kalau ketemu soal kayak gini mesti males. Coba dijawab lah, siapa lah ya. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan kerangka konseptual dan sebutkan manfaatnya. Ini bisa kalian jelaskan ya, gampang banget ya. Ini adalah bla 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 itu ya. Ada segitiga terbalik, nah bisa kalian gambarkan. Kemudian ini yang kasus nih. Langsung ke soal aja lah. Ini nggak penting sebenarnya. Direktur tidak paham dan bingung mengapa pada saat perusahaan menerima pembayaran, akuntan tidak langsung mengakuinya sebagai revenue, tetapi diakui sebagai unearned. Kenapa? Ya kamu jawab aja. Karena ada prinsip revenue recognition, di mana revenue itu harus baru kita akui ketika kewajiban kita sudah diserahkan. Kan kita belum menyerahkan kewajibannya nih, gitu ya. Kita belum menyerahkan jasa kita, maka belum boleh diakui sebagai revenue. Gitu aja. Atau bisa dikaitkan juga, kita akui accrual basisnya, nah, dan lain-lain bisa kalian sangkut pautkan di sana. Kemudian direktur masih kurang paham dengan istilah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Menurutnya semua istilah itu memiliki arti yang sama. Nah, kamu jelaskan pengakuan itu apa? Pengakuan ya berhubungan dengan kapan sih perusahaan itu kapan sih jurnal itu dicatat gitu ya. Nah, kita pakai akrual. Berarti dicatat ketika transaksi terjadi, peristiwa terjadi. Pengukuran. Nah, pengukuran ini measurement ya, berkaitan dengan menggunakan historical cost atau fair value principle, cost fair value principle gitu ya. Kita nanti dijelaskan lah, ngarang aja penjelasannya. Penyajiannya gimana nih? Harus lengkap, completeness, dengan ada full disclosure tadi ya. Nah, harus lengkap penyajiannya. Pengungkapan ini berkaitan dengan tadi disclosure, diungkapkan, completeness dan lain sebagainya. Penyajiannya harus mudah dipahami, harus verifikatif dan lain-lain. Nanti dikaitkan aja dengan konseptual framework-nya. Nah, gitu ya cara ngerjainnya. Nah, gimana? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, cek grup WA ya. Aku ngirim sesuatu. Nah, cek di grup WA, coba dikerjain ya sampai jam 9 lebih 5 menit lah ya. Cukup lah ya, 15 menit. 15 menit dikerjain. Gampang kok, cuma 10 soal doang. Dikerjain ya, cuma 10 soal. Ini aku stop share dulu. Nanti habis itu kita bahas pertemuan ketiga. Nah, aku share screen ya. Nah, nilainya udah tahu semua kan ya? Gimana nilainya? Ada yang 100 nggak?
Nggak ada kayaknya. Kelas bulan nggak ada yang 100, paling tinggi 90. Oke. Nah, layarnya udah ganti kan? Sudah. Oke. Jadi kita akan bahas pertemuan 3 tentang income statement. Nah, kita akan bahas income statement dan informasi yang berhubungan dengan income statement. Mungkin kita akan bahas separuhnya aja ya, separuh dari bab ini. Nah, jadi kita akan bahas yang pertama income statement itu sendiri, gitu ya. Nah, kita mungkin kalian sudah dapat tugas gitu ya, apa itu other comprehensive income. Nah, jadi ini sebenarnya bisa jadi satu kesatuan. Kemudian ada retain earning statement, ada statement of change equity. Bedanya apa nih? Nah, nanti dilihat. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang pertama. Fungsi. Fungsi dari income statement itu untuk apa? Nanti kalian bisa kaitkan dengan conceptual framework-nya. Kemudian batasannya. Batasan ada, ini kebalik ya, harusnya gini. Ada elemen dan format. Nah, formatnya. Ini fungsinya ya. Fungsinya itu untuk evaluasi, mengevaluasi. Ya kan tadi kan ada yang namanya confirmatory value. Kalau dalam kualitatif karakteristik yang fundamental tuh. Nah, kemudian ada memprediksi. Nah, ini berkaitan dengan predictive value. Prediksi hasil yang akan datang. Nah, selanjutnya ada menganalisis resiko dan kepastian terkait arus kas. Nah, ini nanti kalian akan belajar di manajemen keuangan. Kak, manajemen aja udah pusing Kak aku, Kak. Apalagi manajemen keuangan. Iya, emang bikin pusing. Tapi menurutku seru kok, enak. Apalagi kalau kalian punya ketertarikan di dunia saham, di dunia investasi. Justru malah gampang gitu. Nanti ada istilah share split, stock split dan lain sebagainya. Dividen kalau kita kupas gitu ya, ada cum debt, ada dan lain-lain. Nanti belajar aja lah ya di manajemen keuangan yang serius. Nah, kemudian batasannya. Ada hal-hal yang terlewat dan tidak dapat diukur secara tepat. Ya, contohnya tadi ya mungkin adanya fair value, adanya judgment gitu ya. Adanya estimasi. Gedung itu punya masa manfaat 20 tahun misalkan. Emang benar 20 tahun. Kan kita cuma estimasi. Nah, ini ya, penggunaan estimasi. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Kemudian adanya penggunaan metode-metode. Ini terbatas. Ada yang pakai metode FIFO, ada yang pakai metode average. Nanti kalau dibandingin gimana nih? Nah, mungkin rada kurang relevan gitu ya, agak kurang relevan untuk kita bandingkan. Tapi ya itu merupakan batasan sebenarnya. Suatu hal yang wajar dalam penyajian laporan keuangan. Next, ini yang penting nih. Jadi elemen. Tadi kan yang waktu di conceptual framework ya, kan ada 5 elemen. Aset, liability, equity, terus ada income ya, kemudian ada expense. Nah, aset sampai equity ini nanti disajikan di SOFP. Nanti di pertemuan minggu depan kita akan bahas. Kemudian untuk income dan expense akan kita sajikan di income statement. Nah, ini yang akan kita bahas nih, income dan expense. Ada 2 jenis income. Sebenarnya tinggal namanya aja sih gitu ya. Nggak terlalu penting juga sebenarnya. Tapi pembagian nama aja. Akun-akun revenue ini berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Kemudian akun-akun gain berkaitan dengan aktivitas non sehari-hari. Contohnya kalau gain itu biasanya ngejual gedung gitu ya. Ngejual gedung, ngejual mesin, ngejual peralatan kan biasanya ada gain gitu. Tapi kalau revenue ya contohnya sales revenue, ada rent revenue gitu ya. Nah, ini contohnya. Sales revenue, fees earn, interest revenue, dividend revenue, rent revenue. Nah, kalau gain on the sale of long term asset, unrealized gains, gitu ya. Jadi berkaitan dengan bahasanya aja. Nanti mempengaruhi di penyajian sebenarnya. Ada pengaruh ke penyajian di laporan keuangannya. Nah, next ya. Selanjutnya ada expense. Nah,
Expense ini ya sama kayak nama akunnya gitu ya. Akun yang berkaitan dengan expense dan akun-akun yang namanya itu loss. Fungsinya sebenarnya sama sih. Mereka tuh menyebabkan penurunan manfaat ekonomi ya, atau ekuitas tadi. Nah, next ini ada COGS, depresiasi, expense, interest expense, rent expense, salary expense. Pokoknya yang namanya expense lah ya. Tapi kalau loss nanti masuknya ke loss on the sale, unrealized loss, on trading securities dan lain sebagainya. Nah, ini formatnya yang penting nih. Ini yang penting kalian hafal ya. Kalau bisa sih dihafal gitu loh. Jadi paling atas tuh ada sales revenue. Nah, kita catat nih salesnya berapa. Bentar ya. Oke, next ya. Sorry, ada distract. Nah, jadi di paling atas ada sales revenue. Nah, kemudian setelah sales revenue ada COGS. Baru nanti ketemu gross profit. Nah, habis gross profit, kita masukin expense, ada selling expense, ada administrasi general expense. Nah, ini bedanya apa? Bedanya fungsinya gitu ya. Contohnya misalkan ini gaji untuk sales, gaji untuk sales ya. Sales yang nganter-nganterin ya berarti berkaitan dengan selling expense. Misalnya lagi gaji untuk akuntan ya berarti berkaitan dengan administrasi. Gaji untuk sekretaris ya administrasi, gitu ya. Jadi nanti pengelompokan aja, di logika aja. Kemudian ada other income and expense. Nah, ini yang berkaitan dengan tadi gain atau loss. Jadi gain atau loss pasti nanti masuknya ke other income and expense, gitu ya. Kecuali mungkin nanti ada ya yang masuknya ke OCI. Mungkin nanti ada yang masuknya ke OCI. Ini nanti pembahasan lebih lanjut gitu ya. Sesuatu yang tidak apa ya, sesuatu yang jarang terjadi lah ya. Tapi defaultnya adalah gain or loss ini nanti masuk ke other income and expense. Tapi kalau yang bahasanya revenue, bahasanya expense, gitu ya, itu bisa jadi masuk ke sini. Beberapa masuk ke other income and expense. Tapi kalau gain or loss, pasti masuk ke other income and expense. Habis itu nanti ketemu yang namanya income from operation. Kalau di manajemen keuangan bahasanya beda lagi. Bahasanya operating income. Nah, sama aja kan, operating income. Dan mungkin ada bahas yang lain lagi. Nah, ini financing cost. Selama ini kita sebenarnya financing cost ini itu interest expense. Jadi misalnya kita punya bonds payable gitu ya. Kemudian kita punya notes. Nah, kan ada interestnya. Nah, interestnya nanti masuk ke financing cost. Gitu ya. Interest. Nanti masuk sebagai financing cost. Habis itu kita kurangi, maka ketemulah income before income tax. Nah, ini kalau di manajemen keuangan bahasanya beda lagi. Bukan income before income tax, tapi earning before income tax. Tapi sama aja maksudnya. Kemudian ada income tax. Nah, income tax ini maksudnya PPh. Jadi semisalkan ada PBB, pajak bumi bangunan, masuknya income tax? Bukan. Berarti masuknya ke expense. Bangunan apa dulu? Misalnya bangunan kantor gitu ya. Berarti masuknya administrasi expense. Bangunan untuk ini gudang penjualan ya berarti masuknya selling expense. Misalnya ada PPN. Nah, PPN berarti masuk selling expense gitu ya. Tapi kalau PPh ini khusus, ada income tax khusus ya. Maka setelah ini jadilah yang namanya income from continuing operation. Nah, selanjutnya setelah income from continuing operation ada discontinued operation. Discontinued operation itu apa? Nah, simpelnya gini. Jadi ada perusahaan gitu ya. Ada perusahaan. Ini perusahaan. Katakanlah perusahaan roti. Nah, roti ini masing-masing punya divisi misalkan. Ada divisi roti
roti bakar. Nah, ada divisi roti bakar misalkan. Ada divisi, ini divisi ya. Kemudian ada divisi roti isi buah misalkan. Kemudian satunya lagi ada divisi roti pizza. Nah, pizza roti bukan sih? Anggap aja roti lah. Kemudian ada roti burger. Nah, roti burger. Nah, ini divisi-divisi, banyak divisi. Nah, kemudian misalkan nih roti isi buah nih kayaknya kurang laku deh. Kayaknya tuh udah banyak yang nggak minat gitu. Udah ketinggalan zaman misalkan. Ya udahlah kita berhentikan aja operasionalnya. Nah, kita berhentikan. Nah, ini yang dinamakan discontinued operation. Nah, setelah diberhentikan, kita bisa ngejual. Kan ini kita punya divisi ya. Katakanlah misalnya punya gudang atau apa, punya outlet gitu ya. Kalau bisnis makanan kayak gitu biasanya outlet gitu ya. Outlet juga dinamakan discontinued operation kalau kita memberhentikan. Bisa dijual outletnya. Kalau dijual nanti ada gain atau loss. Nah, nanti masukkan ke sini. Discontinued operation. Dan ini itu net of tax. Artinya bersih dari pajak. Jadi kalau masih belum dipajakin dulu. Pajaknya pakai tarif biasanya. Bisa 30% atau 25%. Ini yang sering keluar di soal. Antara 30 sampai 25. Ini sebenarnya PPh badan gitu. Kalau kalian belajar gitu ya di pajak PPh badan. Itu sebenarnya 25% sih kebanyakan. Tapi ada juga yang pakai 30%. Gitu. Nah, kemudian barulah kita ketemu net income. Nah, ini sebenarnya bonus aja lah ya, bonus. Cukup pengetahuan kalian aja. Cukup buat pengetahuan kalian, non-controlling interest itu apa? Non-controlling itu saham minoritas intinya. Interest di sini bukan bunga ya, tapi kepentingan. Bukan bunga, tapi kepentingan. Kepentingan apa? Non-controlling, berarti saham minoritas. Saham yang sedikit banget, nggak punya kontrol atas perusahaan. Ini nanti kalian akan pelajari di tingkat 3. Kemudian ada earning per share. Nah, ini cukup kalian tahu aja ya. Nanti akan kalian pelajari di AKM 2. Periode UTS, kalau nggak salah. Nah, earning per share ini ya berkaitan dengan jadi ada net income. Nah, net income ini nanti dialokasikan ke saham mayoritas, ke saham minoritas. Nah, atau dialokasikan tiap lembar saham. Kalau dialokasikan tiap lembar saham, nah namanya earning per share. Gitu ya. Sampai sini, ada yang tanyakan nggak? Nggak ada. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Ini contoh di GSO nih. Jadi ada sales gitu ya. Nah, ini yang perlu ditekankan ya. Ini perhatikan nih. Aduh. Ada sales, kemudian sales ini nanti disajikan secara net. Nah, net ya, bersih. Nah, net sales itu sales revenue maksudnya ya. Sales revenue. Nah, ini rumus net sales ya. Ini rumus net sales. Bisa kalian catat lah ya. Net sales revenue dikurangi sales discount dikurangi sales return and allowance gitu. Dan seterusnya. Ya. Jadi harus dinetkan dulu. Jangan kelupaan ini ya, sales discount sama sales return. Biasanya lupa nih mahasiswa. Kelupaan buat dimasukin ke sini. Nah, kemudian ada COGS. Nah, COGS ini kan kita pencatatan inventory itu ada 2. Ada perpetual, ada periodik. Nah, kalau perpetual kan COGS-nya udah ada gitu ya, udah oke.
Udah ada lah di trial balance itu udah ada di neraca saldo. Tapi kalau periodik nggak ada, harus dicari sendiri COGS-nya. Cara nyari COGS-nya gimana? Nah, ini ada rumusnya nih. Rumus COGS. Cara nyari COGS yaitu dengan beginning inventory, kemudian ditambah dengan net purchase, dikurangi dengan ending inventory. Nah, nanti ketemu sama dengan yang namanya COGS. Ingat, net purchase ya, bukan cuma purchase, tapi net purchase. Net purchase tuh bisa kita bedah. Apa sih rumusnya? Rumusnya net purchase itu purchase ditambah frag in dikurangi purchase discount dikurangi purchase return and allowance. Nah, sekilas mungkin mirip-mirip ya antara net sales ini, net sales ya. Net sales dengan net purchase. Ini net purchase. Nah, biasanya nih mungkin sering banget mahasiswa ketuker ya. Net purchase itu ada berapa komponen? Purchase, frag in, purchase discount, dan purchase return. Kan namanya kan mirip-mirip tuh. Purchase lawan katanya sales. Purchase discount lawan katanya sales discount. Purchase return lawan katanya sales return. Tapi di sini ada frag in. Kalau di sales itu ada frag out. Nah, ada frag out. Nah, ini yang sering mahasiswa salah. Frag out ini mereka masukkan buat perhitungan net sales. Nah, itu salah. Frag out masuknya kemana? Frag out nanti masuknya ke selling expense. Gitu ya. Kalau di sini tuh namanya delivery expense. Nah, ini ya. Delivery expense tuh ya maksudnya frag out gitu loh. Nah, ini. Jadi frag out ini tidak masuk ke perhitungan net sales. Tapi kalau frag in, nah, frag in ini masuk ke perhitungan net purchase. Gitu ya. Ini buat pengetahuan aja. Dan tanyakan. Paham, Mas. Yuk, tanya apa? Paham, Mas. Oh, paham. Oke, next. Kemudian ada selling expense tadi ya, ada administrasi expense. Isinya apa aja administrasi? Ya berkaitan dengan peradministrasian ya. Ada asuransi misalkan, ada legal and profesional, gaji yang ngurusin kantor, gaji OB kantor misalkan, gaji officer, nah depresiasi alat peralatan di kantor, ya tinggal dibagi aja lah ya, gampang lah ya. Kemudian ada other income and expense. Nah, ini contohnya dividend revenue, rent revenue. Nah, ada gain on plan asset. Habis itu ada income from operation. Nah, itu ya. Next, kemudian ada financing cost. Nah, ini ya, yang dimaksud financing cost itu ini. Interest on bonds and notes. Habis itu ada income before income tax. Setelah itu ada income tax. Nah, ketutupan tulisannya. Nah, ada income tax ini ya. Kemudian baru, nah harusnya kan setelah income tax itu income from continuing ya. Income from continuing. Nah, sebenarnya urutan-urutan ini tuh sebenarnya fleksibel gitu loh. Semisal kita nggak punya discontinued operation. Ya udah, nggak usah kita tulis income from continuing, tapi langsung aja ditulis net income. Karena apa ya? Kita nggak punya discontinued ya, langsung aja ditulis itu. Nah, terus selanjutnya contoh lain nih. Nah, kalau yang ini ada discontinued-nya. Berarti ada income from continuing operation. Setelah income from continuing operation
ada yang namanya discontinued operation. Nah, ini dari operasinya. Dari kegiatan operasi pizza, divisi pizza. Itu 54.000. Nah, 54.000 ini sudah dikurangi dengan pajaknya. Nah, gitu ya. Berarti harus net of tax ini. Harus net of tax. Harus bersih dari komponen pajak. Kemudian ada disposal. Disposal ini berarti udahlah divisi pizza nggak laku, dijual ke orang lain aja, dijual ke perusahaan lain gitu ya. Nah, ini ada loss-nya. Aset-asetnya misalkan dijual kompornya atau gasnya gitu ya. Gerobaknya dijual aja. Nah, ketemu 90.000. Ini loss, ini minus ya. Loss itu minus. Kok jadi love ya? Ambiar banget aku. Aduh. Hapus ah. Udah merah love pula. Padahal nggak sengaja. Ini ya 54.000 ini income berarti positif. 90.000 ini loss berarti negatif. Nah, gini. Ketemu 54 kurangi 90. Nah, berapa nih? 36 minus. Sehingga net income-nya adalah 276 kurangi 240. Nah, gini ya. Nah, ini discontinued operation. Sampai sini dulu ya. Nah, aku mau nunjukin laporan keuangan yang asli. Ini nanti kita bahas nih. Intra-period tax allocation. Itu maksudnya apa? Kita bahas next pertemuan aja, next meeting. Nah, di sini aku akan bahas laporan keuangan milik PT Unilever. Bentar, aku buka dulu filenya. Nah, ini. Nah, layarnya udah ganti belum? Udah, Mas. Nah, ini nih interim. Nah, interim financial statement. Laporan keuangan interim itu apa ya? 3 bulanan apa ya? Atau kalau nggak salah sih interim itu laporan keuangan yang bukan 1 tahun. Bisa 6 bulanan, bisa 3 bulanan, itu namanya laporan keuangan interim. Ini interim. Ini kita lihat nih, kita lihat ya. Tidak diaudit. Ya iyalah, interim itu biasanya tidak diaudit. Ini ada halaman awal gitu ya. Ini laporan interim tuh sampai 89 halaman. Kalau laporan aslinya tuh nyampe ratusan halaman. Ini perusahaanku nih. Aku juga invest di Unilever. Invest saham gitu ya. Jadi aku sedang mempromosikan perusahaanku sendiri. Oh, ini. Kan aku pemilik ya. Nah, ini ya. Itu tadi neraca. Nah, kita ngomongin income statement nih. Nah, jadi bagus nih, Unilever tuh bagus gitu ya, karena menyajikan dalam 2 bahasa. Yang kiri pakai bahasa Indonesia, yang kanan pakai bahasa Inggris. Nah, jadi yang kiri mungkin untuk investor-investor domestik, yang kanan untuk investor asing misalkan gitu. Nah ini kita baca ya. PT Unilever interim statement. Nah, ini interimnya diabaikan aja. Profit or loss. Nah, jadi sekarang tuh namanya bukan laba rugi, itu namanya bukan income statement, tapi statement of profit or loss. Sama aja sebenarnya sih. Nah, and other comprehensive income. Jadi ada juga other comprehensive income. Other comprehensive income ini apa sih? Nanti kita bahas. Aku bahas next ini ya, next pertemuan. Nah, for period ended. Nah, ini wajib nih. Nah, yang awal banget nih kita lihat ya, formatnya sama enggak?
ada net sales. Nah, sama ya, net sales. Habis itu ada COGS. Setelah COGS ada gross profit. Nah, sama ya? Sama. COGS-nya 10 juta. Ini bukan 10 juta rupiah ya. 10 juta rupiah sih maksudnya, express in millions of rupiah. Jadi dalam jutaan, Berarti sebenarnya 10 triliun berarti ya. Gila. Nolnya ditambahin 6 ke belakang. Nah, COGS-nya 5 triliun. Ketemu gross profit-nya sekian. Habis itu ada marketing and selling expense. Sekian. Marketing and selling expense. Kemudian ada general and administration expense. Nah, ini ada other. Nah, ini maksudnya other income and expense. Sekian. Habis itu nanti ketemu operating profit. Nah, ini yang dimaksud dengan income from operation. Income from operation. IFO, income from operation. Habis itu ada financing cost, ada finance income. Nah, ini kalau ini untuk interest revenue dan interest expense mereka pisahkan di sini, finance namanya. Tapi kalau di GESO, interest revenue tuh masuknya ke other income and expense. Nggak apa-apa, sama aja gitu. Jadi nanti habis finance cost ketemu profit before income tax atau sama aja income before income tax. Nah, setelah itu ada income tax expense, pajak penghasilan. Habis itu ketemulah yang namanya net income, current year profit. Nah, setelah net income ada other comprehensive income. Nah, net income ini net income ya. Net income ditambah other comprehensive income jadilah yang namanya total comprehensive income. Ini ya, total comprehensive income. Nah, penyajian ini kan dalam satu laporan ya. Laporan income statement dan OC itu digabung. Net income itu dan OC itu digabung dalam satu laporan. Maka Unilever ini berarti nanti pakai yang namanya pendekatan one statement approach. Pendekatan satu laporan keuangan. Tulisan approach gimana? Approach, ini ya. Ini yang dinamakan one statement approach. Artinya net income dan OC itu digabung dalam satu laporan keuangan. Itu yang dimaksud dengan one statement approach. Ada satunya lagi adalah two statement approach. Two statement approach. Nah, kalau two statement approach itu nyampe sini tok. Cuma sampai ke sini, bentar. Nah, nyampe ke sini nih, hop. Nah, cuma sampai net income doang. OC-nya nanti disajikan di laporan yang berbeda. Nah, itu yang dinamakan two statement approach. Gitu ya. Nah, habis itu nanti ada laporan perubahan ekuitas. Nah, terus ada apa ini? Laporan arus kas. Ini kita lihat aja aslinya tuh. Aslinya tuh kayak gini tuh. Nah, ini yang namanya CALK. Jadi yang ini ke bawah halaman berapa ini? Halaman 9 ke bawah gitu ya. Berarti 80 halaman itu untuk laporan catatan atas laporan keuangan. Nah, ada informasi umum. Nah, ini ya. Direksinya siapa? Terus ada komitenya siapa? Nah, itu diungkapin semua. Kebijakannya kayak apa? Dasar penyusunannya kayak gimana? PSAK yang dipakai apa? Nah, itu nanti diungkapin di CLK semua ini. Nah, gitu ya. Ini kalian lihat. Nah, jadi untuk laporannya sebenarnya paling cuma 5 halaman. Kurang dari 10. Sisanya yang ratusan halaman tuh CLK-nya. Nah, gitu ya. Jadi, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada ya?
Nggak ada, kita cukupkan buat malam ini. Semoga bisa ya nanti ya Sabtu sore ya. Kalau memang nggak ada kuis lagi gitu ya. Karena aku juga nggak setuju sih kuis serentak ngambil di weekend pula, males banget gitu ya. Sabtu kampus lain tuh nggak kuliah, kita kuliah. Nggak apa-apa deh. Nah, nanti kalau misalkan aku beralangan tak kabarin lagi dan dicarilah alternatifnya gimana. Oke, kita cukupkan. Kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita cukupkan pembahasan kita. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semangat. Jangan menyerah, membanggakan ortu. Bismillah, dise apa ini? Gas ke. Ya. Selamat malam, Mas. Terima kasih. Yo. Makasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.